Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana proses atau desain coaching pada latar pola blended learning. Tetapi sebelumnya, baiklah saya perkenalkan dulu. Nama saya Gugum Gumelar. Saya salah satu widai suara di lingkungan Puslatbang PKSN. Nah, untuk berbicara tentang bagaimana proses coaching yang ada dalam latar pola blended learning, kita harus memahami dulu tentang bagaimana pola jadwal dalam distance learning. Perlu kita pahami bahwa alokasi waktu untuk melakukan proses coaching dalam pola distance learning ini atau dalam pola latar blended learning ini sangat terbatas sekali. Yang khusus untuk distance learning kita hanya punya 3 kali atau punya 3 kesempatan secara sinkronus untuk melakukan proses coaching. Kemudian kita juga masih punya jadwal untuk proses coaching secara langsung, yaitu dalam proses klasikal, yaitu 2 kali. Nah, kalau saya rekap secara umum, jumlah hak atau kesempatan kita untuk melakukan coaching ini, yaitu pada hari ke-10 kita punya alokasi waktu 2 jam pelajaran. Ya. Kita polanya adalah sinkronus dan waktunya kita 2 jam pelajaran. Di sini kita namanya coaching agenda, yaitu bagaimana kita membulatkan atau bagaimana mengkaitkan atau keterhubungan ketiga agenda tadi dalam proses penyusunan rancangan aktualisasi. Kemudian kita punya 2 kali coaching lagi, yaitu coaching bagaimana kita merancang aktualisasi. Kita punya 2 kali kesempatan, yaitu masing-masing 2 JP, dan pada kemudian bimbingan lagi nanti pas atau coaching lagi pada proses klasikal, yaitu selama 2 kali dan masing-masing 3 jam pelajaran. Baik, untuk memahami bagaimana proses coaching, mari kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan coaching ini. Tentu coachingnya konteks yang kontekstual dengan pelatihan dasar, pola blended learning. Apa sih yang dimaksud dengan coaching? Jadi harus dipahami coaching ini kedudukannya adalah mitra bagi para peserta dalam rangka membantu mereka menyusun rancangan aktualisasi. Nah, hubungannya adalah hubungan kemitraan antara coaching, yaitu melalui suatu proses yang memicu pemikiran dan kreatif dengan tujuan menginspirasi mereka untuk memaksimalkan potensi pribadi maupun profesional. Jadi sesungguhnya fungsi kita adalah hanya membantu mereka, dan kita jangan jadi super coach yang selalu seolah-olah kita menjadi lebih hebat dari mereka. Fungsi kita adalah membantu mereka sebenarnya. Yang tahu permasalahan di instansinya tentu mereka. Dan kita sebagai coach adalah bagaimana membimbing mereka, membantu mereka, supaya mereka mampu mengeluarkan potensi-potensi yang dimilikinya, sehingga mereka bisa membuat tindakan-tindakan dalam rangka memperbaiki, atau dalam rangka mereka membuat sebuah terobosan, sebuah ide-ide yang kreatif dalam rangka menyelesaikan isu-isu yang sudah mereka angkat. Dan maka dikatakan coach menjadi partner bagi mereka. Bagaimana membantu mereka mengatasi hambatan, membantu mereka, para peserta itu bagaimana supaya mereka di-challenge, ditantang untuk memunculkan kreativitas, dan tentu akhirnya memampukan mereka untuk mampu untuk mengambil tindakan-tindakan dalam rangka menyelesaikan isu-isu yang mereka angkat. Kemudian pada pelatihan dasar PNS ini, proses coaching pertama adalah bagaimana kita melakukan proses pendampingan atau bimbingan selama merancang dan melaksanakan aktualisasi. Kedua, kita harus mampu membantu menggali potensi dan memampukan peserta dalam menemukan dan memimpin gagasan kreatifnya atau rancangan aktualisasi dalam lingkup pelaksanaan tugas. Pendekatannya tentu pendekatan orang dewasa, tidak lagi pendekatan dalam konteks bagaimana antara hubungan guru dan murid, tetapi kita adalah hubungannya kemitraan. Ini dilakukan ada 2 kali, pertama direct coaching yang kita dalam konteks di klasikal, dan ada juga distance coaching, yaitu melalui via IT di sini. Siapa yang bisa menjadi coach? Kalau dalam menurut regulasi ya dalam konteks Latsar, yang bisa menjadi coach adalah widai suara dan atau pegawai ASN yang memiliki kompetensi bagaimana menggali potensi pengembangan diri peserta dalam melaksanakan pembelajaran agenda habituasi. Coach yaitu tim pengajar yang ditunjuk oleh penyelenggara pelatihan, memiliki kompetensi sebagai coach,
Yang ketiga adalah memahami tuntutan substansi pelatihan dasar beserta produk yang harus dihasilkan dalam pembelajaran aktualisasi. Tugas coach yang pertama adalah harus memberikan motivasi, ya, memberikan tantangan kepada peserta, membimbing peserta menyelesaikan seluruh tahapan pembelajaran aktualisasi, melakukan monitoring, ya. Yang keempat juga melakukan koordinasi dengan mentor untuk membantu peserta apabila peserta mengalami permasalahan dalam pembelajaran aktualisasi. Umpamanya selama mereka melakukan aktualisasi ada permasalahan-permasalahan yang terkait di tempat tugasnya, kita juga harus melakukan koordinasi dengan mentornya supaya bisa sama-sama kita menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para coach kita. Yang kelima, memberikan masukan kepada peserta diklat terkait aktualisasi substansi mata pelatihan pada saat pemilihan isu yang aktual. Bagaimana mereka menuangkannya dalam bentuk gagasan kreatif yang diusulkan, melaksanakan kegiatan dalam menyelesaikan isu selama pembelajaran aktualisasi di tempat kerja. Jadi selama proses ini kita harus melakukan pendampingan. Intinya sederhananya adalah bagaimana kita membuat mereka nyaman, membuat mereka tenang, membuat mereka termotivasi, sehingga dimulai dengan mereka mengangkat isu, dan kita harus mendorong bahwa isu itu harus ada pada agenda 3. Dan untuk menyelesaikan isu tadi, kita bagaimana mereka membantu mereka untuk memunculkan gagasan-gagasan yang kreatif. Ya. Dan dalam pelaksanaan isu juga kita tetap mendampingi, mungkin dalam konteks Latsar Blended Learning kita bisa menggunakan secara virtual. Yang keenam, memberikan feedback terhadap laporan progres implementasi rancangan aktualisasi yang disampaikan peserta bimbingan minimal seminggu sekali. Dalam konteks Latsar Blended Learning ini, ada kewajiban para peserta untuk berikan laporan selama proses implementasi dari aktualisasi tadi, dan setiap minggu memasukkan dan kita harus memberikan umpan balik, kita melakukan pembulatan atau masukan-masukan terhadap apa yang telah mereka implementasikan. Kemudian kita juga harus mampu mengembangkan instrumen monitoring dan perekaman terhadap progres yang dilaporkan oleh peserta. Paling tidak kita bisa ada instrumennya bagaimana memonitor mereka sehingga mereka bisa termonitor dengan baik perkembangan mereka selama proses habituasi. Yang kedelapan, mengkomunikasikan proses kemajuan dan hasil coaching kepada penyelenggara pelatihan. Juga tidak hanya sekedar kemajuan, mungkin kalau ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan dengan penyelenggara, ya kita juga harus menyampaikannya kepada penyelenggara tentang perkembangan dari para coaching kita. Yang ke-9 itu kita juga harus menjadi konselor pada saat peserta mengalami lack of motivation. Ya, memberikan motivasi, memberikan penguatan, sehingga mereka tidak stuck dalam menjalankan atau dalam melakukan implementasinya. Dalam proses yang real, yang dalam melakukan coaching itu dimulai coaching pertama, kita mulai pada hari ke-10 pada distance learning. Yang kita namain istilahnya di sini atau menurut regulasi kita namakan coaching agenda. Nah, bagaimana coaching agenda itu? Kita melakukan pembulatan, itu hari ke-10, yaitu pembulatan agenda 1, 2, dan 3, bagaimana keterkaitan antara agenda, kita jelaskan di sini. Kemudian kita juga menjelaskan tentang bagaimana isu dan cara menemukan isu di situ. Jadi pada pertemuan pertama yang 2JP itu, kita menjelaskan kepada mereka ya, tentang bagaimana pembulatan antara agenda 1, 2, dan 3, kemudian penjelasan tentang isu dan cara menemukannya isu. Kemudian di sini juga kita coaching siklat, menemukan isu, bagaimana cara menemukan gagasan kreatif, dan bagaimana menyusun kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan atau untuk menjalankan gagasan tadi. Nah, sesudah itu baru kita memberikan penugasan kepada para coach ya, yang akan mereka lakukan atau mereka kerjakan selama proses asinkronus. Jadi di waktu yang sangat singkat ini, di dalam 2JP, kita tidak bisa terlalu panjang menjelaskan kepada mereka. Jadi mulai pembulatan, penjelasan, dan ada coaching singkat. Ini mungkin instrumen untuk membantu bagaimana kita menjelaskan tentang pembulatan dari agenda-agenda, mulai dari agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 di sini. Kita juga menjelaskan bagaimana bahwa isu-isu itu harus terkait dengan agenda 3. Dan diselesaikan yaitu dengan berbasiskan nilai-nilai pada aneka. Ini coaching yang pertama. Kemudian kita juga jelaskan bagaimana menetapkan isu mulai dari scanning lingkungan, menganalisis, dan mencari pemecahan masalah. Ini sinkronus yang pertama. Ya, mulai dari environmental scanning, bahwa isu digali tadi harus berbasiskan atau harus bersumber pada agenda 3.
Sumber isunya bisa pribadi, kelompok, atau organisasi. Kemudian dianalisis, diidentifikasi masalahnya, dianalisis dampaknya jika isu tidak bisa diselesaikan, terus nilai-nilai apa yang hilang jika masalah tersebut tidak diselesaikan, dan bagaimana pemecahan masalahnya sehingga mereka mampu menemukan gagasan-gagasan kreatif untuk menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian sesudah gagasan kreatifnya muncul, bagaimana kita mendorong mereka untuk merumuskan alternatif kegiatannya, analisis dampaknya, nilai apa yang terbangun dengan kegiatan tersebut. Ini yang kita lakukan dalam sinkronus yang pertama atau di coaching agenda. Ini untuk memperkuat mereka, ini bisa kita kasih bahan-bahan atau materi-materi yang dimasukkan ke dalam LMS sebagai sumber belajar bagi mereka, yaitu kita bisa memasukkan teknik-teknik pemilahan isu. Kita tidak perlu ajarkan dalam proses coaching, tapi mereka disuruh belajar mandiri. Umpamanya tentang APKL, cost benefit analysis, USG, teknik lain, dan lain teknik lainnya. Sesudah mereka melakukan sinkronus, kemudian coach melakukan asinkronus, yaitu mereka punya waktu sekitar 3 hari, yaitu pada hari ke-11, ke-12, ke-13, 14, 4 hari. Mereka bekerja secara mandiri, menyusun dan melakukan pendalaman terhadap isu, kemudian mereka menemukan gagasan kreatif, serta kegiatan untuk menyelesaikannya. Ini adalah mereka lakukan, tetapi selama proses asinkronus ini tidak tertutup kemungkinan mereka juga bisa berkomunikasi dengan kita, bisa melakukan live chat, bisa mereka boleh bertanya kepada kita, tentu dengan media-media yang bisa dengan Zoom, bisa dengan Google Meet, bisa juga dengan WA Group, dan lain sebagainya. Sesudah mereka selesai di asinkronus mereka yang pertama, kurang lebih 4 hari, kemudian mereka ketemu lagi dengan kita pada coaching kedua, yaitu pada hari ke-15 distance learning, yaitu kita melakukan cek terhadap apa yang telah mereka kerjakan selama proses asinkronus. Di sini kita mulai mengecek bagaimana penekanan keterkaitan dengan mata pelatihan, ya, di kegiatan instrumen berbasiskan juga aneka, kemudian pendalaman terhadap gagasan kreatifnya, apakah logis atau tidak kegiatan untuk menyelesaikan isu ini, ya. Nah, kemudian juga bagaimana mereka menempelkan atau bahwa kegiatan-kegiatan tadi harus berbasiskan pada nilai-nilai aneka. Dan kita cek lagi tentang bagaimana keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 2. Di sini juga kita sampaikan format untuk membantu mereka membuat rancangan aktualisasi. Nah, sesudah ini kita selesai proses coaching ini, kemudian adakan penugasan kepada peserta atau kepada para coach selama mereka asinkronus, yaitu mereka ditugaskan untuk mendalami secara mandiri tentang aktualisasi nilai dan keterkaitan dengan agenda 2, serta penuangan hasil ke dalam format rancangan aktualisasi. Formatnya seperti ini, yang nomor kegiatan, tahapan kegiatan, output, keterkaitan substansi mata pelatihan, kontribusi terhadap visi dan misi, serta penguatan terhadap nilai organisasi. Kemudian pada asinkronus yang kedua, yaitu hari ke-16 dan ke-19, maka para coach mulai melakukan pendalaman, ya, aktualisasi nilai-nilai dan keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3 dari setiap kegiatan atau tahapan kegiatan. Penuaan ke dalam format rancangan aktualisasi. Ya, jadi apakah isu-isunya terkait dengan agenda 3 dan juga apakah kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan isu tadi terkait dengan agenda 2. Ini mereka harus membuat pendalaman itu. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah kita melakukan coaching ketiga sinkronus, yaitu pada hari ke-20. Nah, kita di sini memberikan penjelasan khusus pembekalan tentang apa sih makna habituasi, bagaimana aktualisasi sebagai instrumen habituasi, kemudian ada coaching habituasi, yaitu mereka memberikan bagaimana cara membangun perilaku yang didasarkan kepada nilai aneka. Dan sekaligus penjelasan penyusunan bahan paparan, bahwa bahan paparan harus singkat dan jelas karena alokasinya waktunya sangat pendek, yaitu 15 menit, kemudian penekanan pada aktualisasi nilai. Ya. Jadi bahwa aktualisasi ini sesungguhnya lagi menghabituasikan nilai. Dan isu yang dianggap adalah sebagai tool untuk bagaimana kita melakukan kegiatan dengan berbasiskan pada nilai-nilai tadi. Kemudian juga kita jelaskan tentang aspek teknis hanya merupakan instrumen di sini. Dan kita jelaskan juga tentang poin-poin dalam presentasi tentang rancangan aktualisasi, bagaimana mereka mampu berargumen
terhadap core isu yang dipilih, ya. Kemudian usulan-usulan inisiatif baik berupa pikiran konseptual atau aktivitas-aktivitas dalam rangka memecahkan isu. Mereka harus menguasai hal demikian sesuai dengan isu yang mereka angkat, ya. Kemudian juga bagaimana proses kualitas dalam mengelola, menjalankan inisiatif, bagaimana kita mampu mengajarkan kepada mereka supaya mereka mampu mengidentifikasi dampak hasil inisiatif, karena biasanya selama proses pemaparan yang sering ditanyakan oleh para penguji adalah hal demikian. Kemudian kita juga harus menekankan kepada para koci bahwa bagaimana kontribusi hasil kegiatan terhadap visi dan misi tujuan. Bagaimana kontribusi dari hasil kegiatan terhadap penguatan nilai-nilai organisasi. Pada Asinkron ke-30, hari ke-30, 2021, kita peserta disuruh menyusun bahan paparan untuk evaluasi rancangan aktualisasi. Dan asinkron keempat, melaksanakan kegiatan, mengaktualisasikan nilai di tempat kerja, mengumpulkan bukti, proses, dan auto menyusun laporan. Jadi sesudah kita sinkronus yang ketiga, peserta langsung melakukan seminar dan kemudian ada perbaikan-perbaikan. Sesudah perbaikan, mereka kemudian mengaktualisasikan rancangannya, mengimplementasikan rancangannya. Nah, selama asinkronus keempat ini, ya, yaitu aktualisasi tempat kerja, mereka harus melaksanakan apa yang telah dilaksanakan. Ya, jadi kepada mereka sebelumnya ditekankan bagaimana mereka mengumpulkan bukti-bukti mulai dari proses sampai output untuk menyusun laporan aktualisasi. Kemudian mereka melakukan aktualisasi ya selama kurang lebih 30 hari. Ya. Mereka melaksanakan tadi di tempat kerja, dan selama itu kita melakukan proses coaching jarak jauh, bisa lewat email, WA group, dan lain sebagainya, atau dengan e-coaching tadi. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran asinkronus. Mereka pada prinsipnya mereka belajar mandiri. Tetapi tadi tetap ada yang mendampingi, yaitu para coach dan mentor. Kemudian mereka juga ditugaskan membuat catatan pelaksanaan aktualisasi, membuat draft laporan aktualisasi, dan kemudian mereka di ujungnya yaitu membuat rancangan tindak lanjut hasil aktualisasi, membuat draft bahan paparan, kemudian mempelajari materi persiapan pembelajaran klasikal di tempat pelatihan. Kemudian mereka melakukan klasikal dan kita melakukan coaching tatap muka, yang di sini coaching tatap muka yang pertama, tapi coaching keempat dalam proses keseluruhan. Nah, apa yang dilakukan oleh kita? Maka para coach harus mulai mengecek bukti fisik apa saja yang telah mereka dapatkan atau telah mereka laksanakan selama proses aktualisasi. Kemudian mengecek juga keterkaitan aspek teknis dengan aktualisasi nilai dan keterkaitan, bagaimana relevansi kegiatan tahapan dengan aktualisasi nilai, dan bagaimana keterkaitan isu-isu dengan agenda 3 di sini. Dan kita barulah adakan coaching penyusunan bahan presentasi. Apa yang sebaiknya ditampilkan saat seminar aktualisasi, bagaimana teknik presentasi yang baik, kita sampaikan kepada mereka. Karena dalam konteks seminar, teknik komunikasi menjadi salah satu unsur penilaian. Asinkronus kelima, mereka selama klasikal, mereka melengkapi bukti, memperbaiki keterkaitan dengan nilai, dan agenda 3, dan kemudian menyiapkan bahan presentasi. Sesudah itu mereka kita coaching kelima tatap muka pada hari keempat klasikal, ya kita melanjutkan coaching bagaimana teknik presentasi yang baik. Biasanya saya lakukan ini dengan kayak geladi lah, mereka mulai satu-satu atau beberapa sampel untuk melakukan presentasi tentang hasil aktualisasinya, dan kita kritisi bersama-sama dan kita berikan masukan-masukan. Kemudian kita juga coaching untuk bagaimana tindak lanjut aktualisasi dalam habilitasi nilai pasca-pasca. Jadi kita jelaskan juga kepada mereka bahwa pada prinsipnya aktualisasi tidak terhenti karena selesainya proses laksana, tetapi ini harus berkelanjutan. Kemudian kita juga melakukan review, pembelajaran aktualisasi, dan berbagi pengalaman. Sesudah itu mereka selama sinkronus membuat laporan aktualisasi, ya. Muatan laporan aktualisasi adalah mulai dari deskripsi core isu, ya yang terjadi dalam strategi pemecahan, proses menerapkan inisiatif itu bagaimana. Kemudian juga muatan laporan aktualisasi adalah deskripsi core isu yang terjadi dan strategi pemecahannya. Proses menerapkan inisiatif gagasan kreatif yang telah dirancang, yang didukung dengan dukungan alat bukti. Jadi ini tidak paper based semata, tapi evidence based, bahwa apa yang telah dia lakukan juga dia buktikan dengan alat-alat bukti yang sesuai dengan kebutuhan.
Kemudian juga penjelasan tentang aktualisasi nilai dan keterkaitan dengan mata pelatihan agenda 3, serta mendeskripsikan analisis terhadap dampak yang ditimbulkannya. Ini secara umum isi keseluruhan laporan dari aktualisasi, dan kemudian mereka melakukan proses seminar aktualisasi, dan kita sebagai coach harus mampu membantu mereka bagaimana mereka mampu melakukan proses seminar tadi. Tentunya ini harus dipahami oleh kita para coach, sehingga dalam memberikan penjelasan kepada siswa, kita akan paham apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dalam konteks laporan aktualisasi atau rancangan aktualisasi, karena tentu kita harus terkait dengan apa-apa yang akan dinilai, baik itu dalam rancangan aktualisasi maupun dalam implementasi dari aktualisasi. Jadi ini jelaskan juga kepada siswa tentang indikator penilaiannya, ya, untuk rancangan umpamanya di sini bagaimana rancangan kita keterkaitannya dengan agenda 3. Bagaimana gagasan kita ini gagasan kreatif dalam melaksanakan kegiatan. Dan yang ketiga, bagaimana tahapan rencana kegiatan aktualisasinya. Urut atau tidak. Sesuai enggak dengan tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kegiatan tadi relevansinya dengan nilai-nilai yang ada di dalam aneka. Dan yang terakhir, dalam proses seminar rancangan aktualisasi itu ya, yang akan dinilai dengan tentang teknik komunikasi. Demikian juga perlu dijelaskan kepada para coach tentang indikator penilaian yang harus mereka pahami, yaitu pertama tentang capaian pelaksanaan kegiatan sesuai enggak dengan yang didesain kita. Yang kedua, bagaimana kualitas dan kemanfaatan aktualisasi. Sesuai diaktualisasikan sejauh mana kebermanfaatan, bagaimana kualitasnya. Dan yang terakhir adalah teknik komunikasi. Saya kira itu mungkin desain singkat yang praktis untuk bagaimana kita melakukan proses coaching dalam Latsar Agenda 2 Pola Blended Learning. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.